Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Shadaqallahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang sangat kami muliakan, pada sore hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertatap muka, bertemu kembali, menjalin silaturahmi di tempat yang sama-sama kita muliakan ini. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliau yang kita harapkan mulai hari ini sampai hari kelak, di hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di satu hari yang tak berguna lagi harta, anak, pangkat serta jabatan. Yang berguna, yang berlaku di hadapan Allah hanyalah qalbun salim. Apa itu qalbun salim, Bapak Ibu? Itulah hati kita yang bersih. Anak yang selama ini kita banggakan tak bisa lagi kita banggakan di akhirat di hadapan Allah. Harta selama ini yang kita cari tak bisa lagi kita banggakan di hadapan Allah. Jabatan yang selama ini kita emban tak bisa juga kita banggakan di hadapan Allah. Yang bisa kita banggakan hanyalah hati yang bersih. Bapak Ibu, para orang tuaku yang saya muliakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila mati itu datang, la yasta'khiruna sa'ah, maka tidak bisa diperlambat walaupun satu saat. Tak bisa diperlambat walaupun satu detik. Tak bisa ditunda walaupun hanya satu detik. Wala yastaqdimun, dan tak bisa juga dipercepat. Ya Allah, ya Tuhanku, percepatlah aku dalam menemui maut. Tak bisa, Bapak. Kenapa? Karena mati itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Tugas kita hanyalah mempersiapkan bekal, mempersiapkan ibadah, mempersiapkan pahala yang akan nanti kita bawa
dunia ini menuju alam akhirat. Lantas apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Salah satu untuk menghadapi kematian tersebut, sebelum kita sampai, sebelum kita diwafatkan, sebelum kita mati, maka terlebih dahulu kita mempelajari bagaimana mati itu. Latihan dulu Bapak Ibu. Sama halnya sebuah pertandingan. Sebelum bertanding harus latihan. Jadi mati itu ada latihannya ada. Apa yang harus dilatih? Aqdiru zikrul maut, memperbanyak mengingat mati. Ada lagi latihan mati, ada Bapak Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu tidak mau. Mau tidak? Biar saya kasih tahu. Kalau mau kita pasangkan kain kafan langsung. Tahu kain kafan Bapak Ibu? Kain kafan itu adalah pakaian terakhir kita. Di dunia ini kita masih pakai baju yang dibeli harganya sekian, celana kita beli harganya sekian, bajunya bagus, celananya bagus, tapi nanti pakaiannya sama semua. Itulah kain kafan. Laki-laki hanya dibalut 3 lapis kain saja ketika meninggal dunia. Yang perempuan bisa 3, bisa 5 lapis. Yang sering digunakan 5 lapis. Kenapa lebih banyak kain kafan pakaian terakhir bagi perempuan daripada laki-laki? Karena lebih banyak aurat perempuan. Lebih banyak aurat perempuan daripada laki-laki. Makanya kalau kita meninggal, laki-laki ini pakaian terakhirnya cuma kain kafan yang hanya berjumlah 3 lapis. Warnanya putih. Jadi gimana Bapak Ibu? Mau enggak? Biar kita praktek. Enggak. Habis praktek nanti langsung kita bercermin, berkaca, tengok bentuknya gimana. Kayak pocong. Ya. Menakutkan, tapi begitulah kita nanti. Makanya zikrul maut, perbanyak mengingat mati. Seorang ulama besar namanya Abu Ali Ad-Daqqaq, perkataan beliau pernah dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam satu kitab, satu buku. Nama bukunya At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umurul Akhirah. Disebutkan man aqdara zikrul maut aqramu bi thalathah. Siapa yang banyak mengingat mati, maka ia akan dimuliakan dengan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera bertaubat. Bersegera bertaubat. Kenapa? Karena takut akan mati. Bisa saja umur kita masih lama, bisa saja sebentar lagi. Mungkin ada di antara kita hitungan menit, ada yang hitungan jam, ada yang hitungan hari, ada yang hitungan minggu, ada yang hitungan bulan, bahkan ada yang hitungan tahun. Cuma kita tidak tahu, karena itu rahasia Allah. Makanya kalau kita mengingat mati, bisa saja nanti maka sebelum kita mati, ta'jilut taubah, bersegeralah bertaubat. Ustaz, kenapa kita harus bertaubat? Ya jelas bertaubat, karena kita ini manusia al-khata' wan nisyan. Apa itu al-khata' wan nisyan? Kita ini manusia yang sifatnya pasti pernah lupa. Iya kan Bapak Ibu? Sering lupa. Al-khata' itu salah. Yang namanya manusia pasti pernah salah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, bisa saja kesalahan itu menimbulkan dosa, bisa tidak menimbulkan dosa.
Makanya kita semua manusia ini tak ada yang tak berdosa. Manusia ini penuh dengan dosa. Walaupun kita penuh dengan dosa, walaupun kita banyak dosa, tapi kita dianjurkan untuk bertaubat. Apa tujuan bertaubat Bapak Ibu? Untuk menghapuskan dosa kita, untuk menggugurkan dosa kita. Kalau badan kita kotor, cara membersihkannya gimana? Bapak Ibu, badan kita ini kotor, cara membersihkannya gimana? Betul, mandi. Kalau pakaian kita kotor, cara membersihkannya dicuci, ya kan? Kalau kita penuh dengan dosa, cara membersihkan dosanya, makanya bertaubat, memperbaiki diri. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kalau kita mau bertaubat ada 4 hal yang harus kita lakukan. Apa yang pertama? Al-istighfaru bil lisan. Sering membaca, sering mengucapkan istighfar. Tahu istighfar Bapak Ibu? Astaghfirullahalazim. 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 Nabi Muhammad orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi istighfar beliau sehari semalam sebanyak 100 kali. Gak pernah tinggal. Bapak Ibu kita sudah dijamin tak masuk surga? Belum. Tapi berapakah istighfar kita sehari semalam? Ada enggak? Enggak ada. Betul. Padahal kita banyak dosa. Maka salatul istighfar, siapa yang banyak-banyak mengucapkan istighfar, maka dosanya akan digugurkan, dosanya akan diampunkan seperti daun-daun yang gugur dari pohon tuh. Pohon-pohon itu Bapak. Setiap hari daunnya pasti akan gugur. Setiap hari daunnya pasti akan jatuh. Jadi kalau kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mengucapkan astaghfirullahalazim, maka dosa kita akan diampunkan. Istighfar, mengucapkan astagfirullah itu paling mudah Bapak daripada sholat. Kalau sholat kita berwudu kan? Kalau sholat kita berdiri, ada gerakannya. Kalau mengucapkan istighfar, tidak perlu. Diam aja kita bisa nggak kita ucapkan? Bisa. Dalam hati bisa enggak? Bisa. Astaghfirullahalazim. 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 Sambil diingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Ingat-ingat Bapak Ibu dulu waktu muda melakukan kesalahan, melakukan dosa. Astaghfirullahalazim. Teringatlah di waktu muda ketika sering mencuri sendal. Kalau pernah. Teringatlah di waktu muda ketika sering durhaka kepada orang tua. Astaghfirullahalazim. 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 Teringat semua kesalahan dosa-dosa yang pernah dilakukan di waktu muda. Teringat yang malas sholat, tidak mau berpuasa, tidak mau membayar zakat, tidak mau melakukan amal-amal kebaikan, teringat semua. Makanya orang-orang Bapak Ibu, tidak usah orang lain, kita Bapak Ibu kalau betul-betul mau beristighfar, astaghfirullahalazim, sambil mengingat dosa kita yang telah lalu, itu bisa-bisa kita menangis. Percaya?
tapi harus diresapi. Astaghfirullahalazim. Kalau bapak ibu bisa beristighfar sambil mengingat dosa-dosa yang telah lalu, ibu menangis, maka itulah namanya air mata taubat. Pak, Bu, panas nggak api neraka? Api yang ada di dunia ini, seandainya kita kumpulkan semua api yang ada di dunia ini, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka. Seandainya kita kumpulkan semua air yang di dunia ini untuk memadamkan api neraka, maka api neraka tak bakalan bisa padam, saking panas. Tapi api neraka bisa padam disebabkan air mata satu tetes. Itulah namanya tadi air mata taubat. Air mata yang kita ucapkan ketika kita beristighfar, pada saat itu menetes air mata kita, itulah yang bisa memadamkan api neraka. Maka banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Tidak panjang, hafalkan Bapak Ibu. Ayo sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Itu sering-sering ucapkan Bapak Ibu sambil mengingat dosa kita di waktu muda. Berapa kali Ustaz? Terserah, sampai capek. Kalau bisa sampai tertidur. Nah, banyak-banyak mengucapkan istighfar. Itu yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, banyak mengucapkan istighfar. Yang kedua adalah menyesali segala perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, menyesal. Makanya tadi kita beristighfar. Kita beristighfar mengingat dosa kita, itu artinya menyesali. Kemudian yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Berjanji untuk tidak kembali ke kejahatan tersebut. Kemudian yang keempat, tidak mau berkawan dengan orang yang suka berbuat jahat. Itu syarat daripada bertaubat. Ya Bapak Ibu. Intinya apa? Ta'jilut taubah. Ta'jilut taubah, bersegera untuk bertaubat. Nah, kalau kita bisa ta'jilut taubah, kita bisa bertaubat, kita bisa kembali kepada kebaikan, maka itulah orang yang paling baik di sisi Allah. Seandainya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Bagaimana orang-orang yang meninggalnya itu dalam keadaan baik? Dia akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tidak datang ke satu acara tapi tidak diundang. Mau enggak? Datang ke satu acara tapi nggak dapat undangan, mau nggak? Malu kita kan? Nah, tapi kalau diundang, dikasih undangan, kita datang, enak nggak? Enak, berarti kita dihargai, kita dihormati. Maka ada orang yang mati itu, ada orang yang meninggal itu, dia mendapat undangan dari Allah. Diundang oleh Allah dalam keadaan mati, mendapat undangan dari Allah. Mau nggak? Kuncinya bertaubat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang selalu melaksanakan salat, wahai jiwa yang selalu berpuasa,
Wahai jiwa yang selalu bersedekah, wahai jiwa yang selalu melakukan amal-amal kebaikan, wahai jiwa yang selalu melaksanakan amal-amal soleh, kata Allah, irji'i, ayo pulang. Ayo pulang, kata Allah. Udah saatnya pulang. Udah habis masa aktif, udah habis masa aktifnya di dunia ini. Udah habis jatah hidup di dunia ini. Ayo pulang, kata Allah. Diundang. Kemana diundang? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, menuju Tuhanmu dalam keadaan dicintai dan disukai. Ayo pulang, kata Allah. Kemana? Ke hadapan Allah, dalam keadaan kita dicintai dan disukai oleh Allah. Kalau kita meninggal dan di saat meninggal kita dipanggil oleh Allah, mendapat undangan dari Allah, apa balasan yang diberikan kepada kita? Fadkhuli fi ibadi, kalian yang meninggal dalam keadaan baik, aku masukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Itulah balasan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita matinya mati dengan cara yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu para orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kesimpulan yang dapat kita ambil di sore hari ini? Kesimpulannya adalah ta'jilut taubah, bersegeralah kita bertaubat, memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita bakalan pasti meninggal dunia. Maka kita persiapkan dari sekarang. Bapak Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah. Zunubi mislu a'dadir rimal, kata seorang ulama sufi namanya Abu Nawas. Dosa kami ya Allah seperti pasir di pantai. Banyak enggak pasir di pantai Bapak? Bisa enggak kita menghitung berapa banyak? Saking banyaknya. Percayalah, walaupun pasir banyak di tepi pantai, tapi masih banyak air yang di pantai lebih luas. Apa maksudnya Bapak Ibu? Sebanyak apapun dosa kita, percayalah bahwa ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kita miliki. Bapak Ibu para orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Terakhir, jangan lupa banyak-banyak membaca istighfar. Astagfirullah. Kemudian terakhir sebelum kita tutup, kita baca dulu surah pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam
أحد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.